Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nurul Anissa bersama rekan saya Nidi Puji Oktoviani dari jurusan Tadris Biologi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya bersama rekan saya akan menjawab 3 pertanyaan UTS mata kuliah Biologi Reproduksi. Selamat menyaksikan. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan hormon yang berperan dalam sistem reproduksi wanita serta cara kerjanya. Jadi, hormon yang pertama itu adalah hormon estrogen. Hormon ini diproduksi oleh ovarium, dimulai dari anak-anak sampai ketika kita telah menopause. Hormon ini dapat ditemukan pada air seni. Nah, fungsi dari hormon ini adalah membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas, termasuk perkembangan fungsi organ seksual serta memastikan proses ovulasi dalam siklus bulanan. Hormon yang kedua adalah hormon progesteron. Jadi hormon ini adalah jenis hormon steroid yang berperan penting di sistem reproduksi wanita. Hormon progesteron ini berfungsi atau berperan penting atau bekerja dalam siklus menstruasi, proses kehamilan, dan tumbuh kembang calon janin hingga waktu kelahiran tiba. Pertanyaan yang kedua adalah jelaskan pengaruh khusus dan pengaruh umum dari hormon estrogen dan progesteron. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk hormon progesteron. Jadi pengaruh umumnya adalah menyebabkan peningkatan sekresi, menimbulkan relaksasi otot-otot polos, dan pengaruh khususnya adalah menjaga peningkatan suhu ibu basal serta merangsang perkembangan sistem alveolar payudara. Saya Nidi Puji Oktoviani akan melanjutkan jawaban dari Nurul Anissa nomor 2, pengaruh umum hormon estrogen. Nah, pengaruh umum hormon estrogen ini hanya satu, yaitu estrogen menyebabkan pertumbuhan. Kemudian terdapat pengaruh khusus hormon estrogen. Yang pertama, hormon estrogen menyebabkan penebalan dan endometrium sehingga ovum yang sudah dibuahi dapat berimplantasi. Dan yang kedua, menyebabkan hipertrofi dari dinding uterus. Yang ketiga, pengaruh khususnya itu ada hipertrofi dan hiperplasia otot-otot uterus. Yang keempat, hipertrofi dan hiperplasia jaringan payudara termasuk sistem pembuluh. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana sih tahapan menstruasi. Pertama, terdapat fase ovulasi. Nah, fase ini tuh disebut dengan fase proliferasi. Hormon pembebas gonadotropin yang dikeluarkan hipotalamus akan memacu hipofise untuk mengeluarkan FSH. FSH ini memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen. Adanya hormon estrogen ini tuh menyebabkan pembentukan kembali atau proliferasi dinding endometrium. Kemudian peningkatan kadar estrogen akan menyebabkan serviks untuk mengeluarkan lendir yang bersifat basah. Nah, lendir ini tuh berfungsi untuk menetralkan suasana asam pada vagina sehingga mendukung kehidupan sperma. Kemudian yang ketiga ada fase ovulasi. Nah, fase ini tuh terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat pengeluaran FSH. Kemudian hipofise mengeluarkan LH. Peningkatan kadar LH ini merangsang pelepasan oosit sekunder dan folikel. Nah, peristiwa ini tuh disebut dengan fase ovulasi. Kemudian ada tahap yang ketiga, yaitu fase pasca ovulasi. Nah, fase ini tuh berlangsung selama 14 hari sebelum mengalami menstruasi. Nah, folikel yang matang yang telah melepaskan oosit sekunder kemudian mengkerut dan menjadi korpus luteum. Kemudian korpus luteum ini mengeluarkan hormon progesteron dan masih menjadi mengeluarkan hormon estrogen, namun tidak sebanyak waktu menjadi folikel. Lalu, progesteron mendukung kerja estrogen untuk mempertebal dan menumbuhkan pembuluh-pembuluh darah pada endometrium, serta mempersiapkan endometrium untuk menerima pelekatan embrio. Jika tidak terjadi pembuahan atau kehamilan, maka korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan yang akan sedikit mengeluarkan hormon sehingga kadar pengeluaran progesteron dan estrogen menjadi rendah. Kemudian dari fase pasca ovulasi ini akan terjadi fase menstruasi. Fase menstruasi terjadi jika ovum tidak dibuahi sperma, sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Fase ini tuh kan turunnya kadar
estrogen dan progesteron, menyebabkan lepasnya ovum dan endometrium yang disertai robek dan luruhnya endometrium, sehingga terjadi pendarahan. Nah, fase menstruasi ini berlangsung kurang lebih 5 hari. Paling lama itu sampai 14 hari. Sekian video yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.